sampai abad kelima, itu tidak masuk ilmu kalam, tidak masuk situ. Semuanya ala sunnah. Tapi sekarang sudah dikuasai oleh Syiah. Satunya ulama hadis yang bergelar as-Silafi hanya dia sendiri. Dan beliau yang menjadi guru Imam Al-Bukhari yang mengusulkan, seandainya ada di antara kalian wahai para murid yang mengkhususkan hadis-hadis sahih dalam sebuah kitab, yang penting dia turun tanpa diketahui bagaimananya. Kenapa tidak diketahui? Yaqulan sami'na Ishaq bin Ibrahim Al-Hanzali. Kami mendengar Ishaq bin Ibrahim Al-Hanzali. Al-Hanzali yang dikenal oleh Ishaq bin Rahuya. Imam Ahmad bin Hanbal, tahu Imam Ahmad? Tahu? Enggak, kalau enggak tahu bilang, saya bisa kenalkan. Imam Ahmad bin Hanbal salah satu imam mazhab yang 4 yang digelar dengan Al-Imamul Mubajjal, Imam ahli sunnati bila niza, imamnya ahli sunnah tanpa ada khilaf. Ya. Beliau menyebut Ishaq bin Rahuya ini ma abara ilaina nahra Khurasan ila Baghdad afqahu min Ishaq. Tidak ada satu ulama pun, padahal Khurasan itu dulu adalah gudangnya ulama. Sampai abad kelima, itu tidak masuk ilmu kalam, tidak masuk situ. Semuanya ala sunnah. Tapi sekarang sudah dikuasai oleh Syiah. Daerah Iran sekarang. Allah musta'an. Dulu sunnah semuanya. Bahkan di antara ulama hadis terbesar juga yang lahir di situ adalah Imam Abu Tahir As-Silafi 576. Beliau ini adalah termasuk yang hafiz terbesar Islam yang sangat terkenal. Cuma tidak sampai nama sini dah. As-Silafi, bukan As-Salafi. Ya, jangan salah paham pula, kawan saja. As-Silafi. Nah, jadi dengan kasra sin. Nah, dan berkata sebagian ulama, satu-satunya ulama hadis yang bergelar As-Silafi hanya dia sendiri. Dan beliau As-Silafi As-Salafi. Atau nambah? Enggak. Bukan kita yang nambah. Dia tulis dalam judul kitabnya oleh murid-muridnya Baqiyatus Salaf. Yaitu salaf yang masih tersisa. Jadi penerus generasi As-Salaf. Nampaknya perlu diperpanjang masalahnya. Enggak, alhamdulillah. Imam Ahmad bin Hanbal menyebut Ishaq bin Rahuya ini adalah orang paling faqih yang pernah datang dari Khurasan menuju Baghdad. Padahal Khurasan hari itu penuh dengan para ulama-ulama besar. Ulama-ulama besar sampai dalam mazhab Syafi'i, nanti kalau tuan-tuan belajar mazhab, bahwa ada 2 tariqah dalam mazhab pengikut mazhab Syafi'i, ada tariqah al-Khurasaniyin dan ada tariqah al-Misriyin. Jadi qaulul qadim Syafi'i ala tariqatil Khurasaniyin dan al-qaulul jadid ala tariqati al-Misriyin. Tuh. Sodot itu pada saat diterangkan nampaknya apa maksudnya. Kita fokus ke sini dulu ya, supaya menarik juga belajar fikih nanti. Belajar mazhab kita. Mau belajar mazhab? Tuan-tuan anti mazhab nampaknya. Enggak. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Jadi ini sekali saja saya katakan Ishaq bin Rahuya ini berkata Imam Ahmad supaya kita tahu nilai orang ini. Dia penulis banyak kitab, diantaranya adalah Al-Musnad, dan patut dicatat beliaulah yang termasuk paling berjasa kepada Imam Al-Bukhari ketika beliau menulis Al-Jami' As-Sahih yang dikenal dengan Sahih Al-Bukhari. Beliaulah yang menjadi guru Imam Al-Bukhari yang mengusulkan, seandainya ada di antara kalian wahai para murid yang mengkhususkan hadis-hadis sahih dalam sebuah kitab, maka itulah fawaqa'a dzalika fi qalbi, kata Imam Al-Bukhari, itulah yang masuk ke dalam hati saya, kemudian saya mulai
berpikir untuk menulis kitab Al-Jami' As-Sahih. Man dalla ala khairin kafa'ilih. Siapa yang menunjukkan jalan kebaikan sama dengan orang yang melakukan. Inilah Ishaq bin Ibrahim Al-Hanzali atau dikenal dengan Ishaq ibn Rahawayhi. Jadi kalau disebut Imam Al-Bukhari, dia mesti terikut dalam sebutannya dan mudah-mudahan mendapat catatan amal yang mengalir sampai hari kiamat. Amin. Kaum muslimin. Nah, ini beliau yaqul qala liyal Amir Abdullah ibn Tahir. Berkata kepadaku Amir, yaitu Amir itu gubernur, Abdullah ibn Tahir. Abdullah ibn Tahir, ya Aba Ya'qub. Abdullah bin Tahir ini juga sebenarnya sudah sedekat dengan para ulama. Dia juga seorang yang faqih, orang yang berilmu. Ya Aba Ya'qub, wahai Abu Ya'qub, yakni Ishaq bin Rahuya, hadzal haditsul ladzi tarwihi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis yang kamu riwayatkan. Kan engkau riwayatkan ini. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yanzilu Rabbuna kulla lailatin ila sama'id dunya. Rabb kita Allah tabaraka wa taala turun ke langit dunia, ini langit pertama, setiap malam. Setiap malam. Kaifa yanzil? Bagaimana pula turunnya? Berarti sudah ada yang menanya kan, bagaimana turunnya? Qala qultu, dia berkata, saya katakan kepada Al-Amir Abdullah bin Tahir, a'azzallahu al-Amir. Ini adab jadi para ulama juga kepada para pemimpin juga biasanya mulai dengan doa yang baik. A'azzallahu al-Amir. Kita juga seperti itu. Kalau kita bertemu dengan Pak Gubernur misalnya bilang semoga Bapak selalu diberikan Allah. Nah, baru boleh bicara. Yang langsung Bapak macam-macam. Ya. Itu tidak beradab kita. Jadi adab ini biasa. Makanya sejak di zaman Nabi dipanggil dengan ya Rasulullah, ya Nabi, ya Allah. Ya, kadang mereka mulai juga dengan salawat dulu ke Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, juga dia bilang a'azzallahu al-Amir. Semoga Allah semakin memuliakan, meninggikan Pak Gubernur. La yuqalu li amri rabbi kaifah. Tidak boleh ditanyakan bagaimana perintah atau perkara Allah Subhanahu wa taala. Innama yanzilu bila kaif. Yang penting dia turun tanpa diketahui bagaimananya. Kenapa tidak diketahui? Hah? Kenapa tidak diketahui? Tidak ada berita tentang itu. Kan sudah, tentu cepat lupa. Ya. Kita mengenal Allah hanya dengan berita. Karena berita tentang itu enggak ada, maka kita enggak tahu. Nah, kalau sudah mulai menanyakan kaifanya, itu namanya sudah mulai meragukan. Dan dia mulai meragukan. Bagaimana pula? Sebab yang terbayang turun, nampak loteng. Iya kan, nampak pohon kayu. Ya tak? Atau nampak pesawat turun. Ah, itu Tuhan datang. Kalau gitu terbayang, ya tidak akan percaya. Jelas? Semua orang yang menolak nuzul pasti terbayang makhluk. Kalau tidak percaya, coba dibedah itu. Dibedah otaknya, pasti nampak di situ. Yang terbayang olehnya adalah makhluk. Karena yang namanya orang yang menolak berita ini pasti menganalogikan dulu. Pasti. Kan itu alasannya. Kalau dia turun, berarti aras kosong. Nanti akan ada pertanyaan itu. Sudah lama ditanyakan subuhat ini. Jadi bukan barang baru juga. Kalau dia turun berarti aras kosong. Di mana antum tahu aras kosong kalau dia turun? Enggak. Bahasa. Kalau turun berarti aras kosong. Bahasa ini dari mana dapatnya? Dari melihat raja turun dari singgah sana. Nah, raja ini makhluk atau khalik? Makhluk. Berarti sudah otomatis mengkiaskannya kepada makhluk. Jelas ya? Atau Hatib
turun dari mimbar. Seperti Ibnu Battuta berdusta atas nama Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Dia katanya melihat Ibnu Battuta ya berdusta atas nama Syekhul Islam Taimiyah dalam rihlahnya. Dia sebut, saya melihat Ibnu Taimiyah khutbah di Jami' Dimashq. Lalu dia mengatakan, inna rabbana yanzil ila sama'i dunya kama anzilu ana min hadzal mimbar. Allah turun ke langit pertama seperti turunnya saya dari mimbar ini. Sehingga digelarlah dia dengan mujassima gara-gara itu. Dan untung alhamdulillah ahli sejarah kan mencatat bahwa Ibnu Battuta itu masuk ke Damaskus itu di bulan Syawal. Dan Ibnu Taimiyah masih dalam penjara. Kira-kira tahanan politik dikasih mimbar. Kalau seperti ada tahanan ya dianggap pengacau keamanan, ya tahanan politik namanya itu, atau dianggap ya pengacau apa? Karena orang-orang sufi waktu itu memprovokasi pemerintah untuk menangkap Ibnu Taimiyah rahimahullah. Orang-orang Mu'tazilah, orang-orang sufi liberal berkolaborasi untuk membatasi Syekhul Islam Taimiyah sehingga beliau ditangkap. Saya di penjara. Nah, di waktu Ibnu Battuta ada di Damaskus, Ibnu Taimiyah sedang dalam penjara. Nah, orang yang sedang dihukum, mungkin tidak bisa kira-kira khutbah di Istana Negara? Di Masjid Istiqlal? Hah? Mungkin tidak. Hebat itu pemerintahnya itu. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT. Dan beliau baru lepas di bulan Zulqa'dah. Mana yang dulu Zulqa'dah pada Syawal? Serius ini? Hah? Pasti itu? Alhamdulillah. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Nah, bagaimana turunnya? Ketika orang dah mulai menolak, pasti membayangkan makhluk sebelum menolak ini. Bagaimana pula turunnya? Kalau turun berarti sama. Gitu ya? Pasti sama. Nah, kalau sama kan namanya tasbih itu. Namanya tasbih. Maka dikajau oleh Syekhul Islam Ishaq bin Rahawiyah, innama yanzil. Yang jelas dia bilang turun. Siapa yang bilang? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila kaif, tanpa diketahui bagaimananya. Karena tidak ada berita tentang itu. Kemudian kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah.